Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Oke, kalau aku lihat saat ini nampaknya kamu lagi lagi senang berkumpul dengan keluarga dulu gitu ya. Mending kumpul-kumpul dengan keluarga ya. Aku lihat di sini dan kamu merasa sangat merasa puas gitu ya ketika lagi berkumpul dengan keluarga. Pokoknya momen-momen sekarang tuh lagi enakan kumpul dengan keluarga aja dulu deh gitu ya. Bahkan kalau di sini ada yang lagi berpasangan ya, mungkin pacaran gitu, mungkin ingin membawa pasangannya ke keluarga untuk dikenalkan seperti itu. Ten of Cups juga menunjukkan bahwa ada keteguhan, ada kedamaian, ada kepuasan jangka panjang. Walaupun mungkin ini bukan, ini nggak harus hubungan, ya tapi juga bisa hubungan. Bisa jadi ya walaupun saat ini kalian lagi single ya, kalian merasa ada keteguhan dalam diri kalian dalam menghadapi kehidupan atau dalam mau melangkah melakukan sesuatu ya. Dan kalian walaupun single ngerasa damai, adem, tentram ya. Terus itu penuh dengan kepuasan ya, pendapatan segitu ya kalian merasa puas. Terus itu apapun keadaannya kalian merasa puas, apalagi di sini keluarga juga tetap hadir ya untukmu, selalu mendukung kamu gitu, selalu merangkul kamu sehingga kamu ada rasa kepuasan tersendiri walaupun saat ini kamu single. Kalaupun kamu ada pasangan ya ada keteguhan dalam menjalin hubungan dengan pasangan, ada kedamaian dalam hubungan ya, ada kepuasan jangka panjang. Jadi kalau kamu belum menikah, aku lihat di sini nampaknya kamu akan bertemu seseorang di sini ya. Bahkan aku lihat ini ada kemungkinan besar kamu akan memiliki ikatan yang bertahan lama dengan orang tersebut. Terus itu aku lihat di sini kalau kalian kalau kalian sudah menikah ya, sudah punya pasangan sah, aku lihat di sini akan ada hubungan jangka panjang ya, dalam pernikahan kalian akan langgeng. Terus itu juga aku lihat di sini bagi kalian yang saat ini sudah menemukan pasangan atau yang saat ini sudah menikah, nampaknya itulah pasangan yang merupakan belahan jiwa kalian ya. Kalau kalian masih single, ya aku lihat kedepannya kalian akan bertemu dengan belahan jiwa kalian di masa yang akan datang seperti itu ya. Dan kalian akan mendapatkan hubungan yang puas serta damai. Pokoknya di situ aku lihat Ten of Cups itu tentang keluarga yang bahagia ya. Strength, aku lihat di sini ada seseorang yang, atau mungkin kamu ya, kayaknya kamu ini lagi marah sama seseorang atau kecewa atau kesal ya. Pokoknya intinya kamu dengan orang ini tuh lagi diem-dieman ya, lagi cuek-cuekan. Kamu marah, dianya pun tidak bertindak apapun ya, memanjakan kamu, bukan memanjakan, apa sih, kayak aduh sebutannya apa, lupa aku kata-katanya. Pokoknya kayak
membujuk, yes. Ngomong membujuk aja susah ya. Dia tidak membujuk kamu atau meminta maaf atau melakukan apapun. Dia hanya menunggu waktu yang tepat sampai amarahmu redam, sampai rasa kekesalanmu hilang, sampai kamu mau welcome lagi sama dia gitu ya. Jadi ada suatu kesalahan yang mungkin dia lakukan terhadap kamu, sehingganya situasi kamu dengan dia saat ini lagi diem-dieman gitu ya. Terus itu juga aku lihat di sini dia sekarang ya hanya menghargai keputusanmu. Ketika kamu marah, ya udah, dia akan berikan ruang untukmu untuk marah aja dulu, tenangkan dirimu ya, redam emosimu seperti itu. Dia tidak mau menambah kesulitan di hubungan kalian. Dia tidak mau menambah emosi kamunya ya. Dia tidak mau menambah masalah, sehingga ketika dia lihat kamu marah dan menarik diri dari dia, ya dia menunggu gitu ya. Dia menunggu waktu sampai kamu selesai dengan amarahmu gitu. Intinya dia tidak mau mengganggu kamu sekarang gitu. Tapi dalam periode kamu dengan dia diem-dieman sekarang, atau saling menarik diri atau saling berpisah seperti ini, sebenarnya dia masih memantau kamu. Bahkan dalam memantau kamu ini, dia menemukan hasil kalau ternyata kamu itu mulai didekati banyak lawan jenis, atau ya banyak yang suka lah sama kamu gitu ya. Dan dia lihat orang-orang baru ini punya potensi akan kayak kamu akan menerimanya itu bukan pasti harus jadi pasangan, enggak, tapi kayak welcome gitu loh. Kamu kayak ya silakan kalau mau kenalan kayak gitu ya. Dia lihat gitu. Jadi sebenarnya orang ini pun ingin menarik perhatianmu kembali. Dia ingin berbaikan sama kamu, dia ingin memperbaiki hubungan. Hanya saja dia sadar diri, dia tahu bahwa selama ini dia udah nyakitin kamu, dia udah berbuat salah, dia udah kelewatan sama kamu sampai-sampai kamu ngediemin dia. Dan mungkin ada sebagian dari kalian yang meminta putus hubungan juga dengan dia, ada ya, aku lihat di sini. Yang pasti kamu dengan dia sudah tidak dekat lagi ya, sudah saling berjauhan. Nah, ketika kalian berjauhan seperti ini, dia lihat kamu tuh ya ada yang udah welcome ya, ada yang sudah didekati orang baru seperti itu. Padahal di sini dia ingin menarik perhatian kamu kembali dan ingin kembali bersama dengan kamu. Hanya saja dia bingung. Dia lebih tepatnya bukan bingung sih, lebih tepatnya gini, dia tahu ya kalau misalkan orang baru ngedeketin kamu, otomatis kamu punya penilaian yang cukup baik untuk mereka gitu. Maksudnya tuh kamu belum punya perspektif buruk terhadap orang baru, sehingga ya kamu bakalan menilai orang baru secara objektif gitu ya, sesuai dengan apa tindakan mereka, sesuai dengan karakternya mereka gitu. Tapi kalau dia mau datang lagi, otomatis kan kamu ini sudah punya stereotip, kamu sudah punya perspektif bahwa dia ini orang yang buruk, dia ini orang yang pernah menyakiti kamu, dia orang yang melukai kamu, mengecewakan kamu. Sehingga untuk mendapatkan poin plus atau mendapatkan perhatian kamu itu nampaknya waduh kecil sekali gitu ya. Dia nggak yakin kalau dia bakalan mendapatkan poin plus atau mendapatkan perhatian kamu lebih gitu loh. Sehingga aku lihat di sini dia ingin mengejar kamu tapi dengan cara halus ya, mungkin dengan cara tebar pesona ke kamu, atau kayak kayak pamer-pamer tipis lah ya untuk menarik perhatian kamu. Atau yang tadinya dia nggak suka upload foto-foto di media sosial dia, taunya dia upload foto di media sosial dia, dan mungkin hanya teman dekat yang boleh lihat ya, mungkin hanya kamu doang begitu ya, untuk menarik perhatianmu. Atau gimana deh, dia flexing apa gitu ya untuk menarik perhatianmu seperti itu. Jadi cara dia tidak gerasak gerusuk dalam menarik perhatian kamu, tapi dengan cara halus yang tipis-tipis gitu untuk menarik perhatian kamu gitu ya. Siapa tahu kamu ngeliat gitu kan, terus nanti kamu chat dia atau telepon dia atau gimana gitu ya, menghubungi dia nantinya gitu. Jadi pergerakan dia untuk kembali lagi ke kamu atau untuk menarik perhatian kamu itu tidak dengan cara satset, tidak secara terang-terangan
ya, justru malah kayak kode-kode gitu loh ya, kode-kode tipis, kode-kode gitulah ya, membuat suatu tanda-tanda gimana gitu agar menarik perhatian kamu. Gitu aku lihat di sini. Terus itu aku lihat juga ada rasa putus asa dari dia ya. Nampaknya walaupun dia udah kasih kode-kode ke kamu gitu ya untuk menarik perhatian kamu, tapi dia aku lihat kayak ada rasa putus asa karena nampaknya kayak dia ngerasa kamu kayak ya mungkin melihat gitu ya, tapi kayak tidak mau juga melakukan tindakan gitu. Kamu juga sebenarnya apa ya, tertarik ya, kamu itu kayak perhatian kamu juga tertarik ke dia gitu, tapi kayak tidak mau juga melakukan tindakan apapun gitu. Jadi ya cukup sekedar lihat-lihatan mungkin ya kamu dengan dia, seperti itu bisa jadi. Tapi yang pasti seperti itu, karena di sini kamu tidak melakukan tindakan apapun juga, dia pun tidak melakukan apapun juga, ya dia hanya tipis-tipis lah kode-kode gitu ya. Jadi dia ngerasa putus asa dengan hubungan kalian seperti itu, dengan tindakan dia. Tapi ya tetap dia lakoni, dia jalani, lakukan juga si kode-kode itu gitu. Kalau aku lihat di sini memang nampaknya kamu benar-benar sudah mengakhiri hubungan ini ya, hubungan kamu bersama orang lama ya. Kenapa? Karena kalau aku lihat hubungan yang kamu jalani bersama dia mungkin selama ini mulai terasa membebani dirimu. Entah dalam hal apa, mungkin dalam hal materi juga bisa, dalam hal perasaan yang digantungkan, merasa terbebani, perhatian yang hanya sebelah pihak atau apapun. Intinya kamu memutuskan hubungan ini atau mengakhiri hubungan ini karena kamu semakin kesini semakin merasa terbebani dengan hubungan kalian. Ditambah lagi juga mungkin dia tidak peduli terhadap kamu ya, kamu selalu mencoba dengan keras untuk menjaga hubungan ini, untuk membuat hubungan ini langgeng, tapi nampaknya dia tidak peduli. Terus itu aku lihat di sini kamu merasa bahwa hubungan kamu bersama dia seperti tidak berjalan dengan benar. Terasa sulit untuk dijalani, terasa sulit untuk mengatasi halangan, rintangan, atau ya hanya sekedar kamu dengan dia aja untuk saling berhadapan, saling berinteraksi, saling berkomunikasi aja terasa sulit gitu ya. Mungkin dia kayak membatasi diri, atau komunikasi on off, atau dia sok sibuk, atau memang benar-benar sibuk, atau gimana. Pokoknya di sini ketika kamu menjalani hubungan dengan dia terlalu terasa sulit bagimu untuk mengatasi hubungan interaksi antara kamu dengan dia, seperti itu. Terus itu aku lihat walaupun di sini kamu mungkin bertahan ya, jadi kemarin tuh sempat bertahan, mungkin hubungan ini juga udah bertahun-tahun gitu dijalaninya ya. Jadi mungkin kamu sempat bertahan bertahun-tahun dengan dia, tapi karena mungkin bisa jadi situasinya tidak berubah atau dianya tidak berubah, sehingga kamu mengambil keputusan yang menurutmu benar dalam mengambil keputusan adalah ya udah akhiri aja, tinggalkan saja dia atau tinggalkan saja hubungan ini gitu ya. Karena aku lihat selama ini kamu sudah menahan ya untuk sabar, berharap dia bisa berubah, tapi nyatanya tidak juga gitu. Terus itu aku lihat di sini mungkin juga kenapa dulu ya, karena mungkin kenapa dulu nggak dari awal ya, atau ketika kamu sudah merasa awal-awal capek itu kenapa nggak langsung diakhiri aja, karena mungkin masih ada yang menahan kamu untuk mengakhiri hubungan, mungkin karena kamu masih sayang ya, atau harapan-harapan itu masih kuat ya. Jadi makanya di sini kamu nggak dari awal mengakhiri hubungan dengan dia. Terus itu, tapi semakin kesini kamu semakin memahami ya, semakin menyadari bahwa semakin kamu bertahan dengan hubungan ini, semakin kamu menderita, akan semakin lebih menderita menjalani hubungan dengan dia gitu. Jadi aku lihat di sini apa ya, hubungan ini terasa capek gitu ya, gitu. Tapi ada di satu sisi juga, entah ini kamu atau dia, itu kayak walaupun saat ini sudah berakhir atau udah saling menjauh ya, tapi hati itu belum sepenuhnya untuk mau mengakhiri hubungan ini. Makanya di sini masih sering stalking, masih caper-caper ya, masih kode-kode ya. Nah, seperti itu, masih pengen tahu, masih pengen tahu kabar ya, entah itu stalkingnya lewat media sosial atau dari teman atau gimana. Pokoknya di sini masih ada
yang kayak belum ikhlas gitu untuk lepas, untuk saling melepas gitu. Kalau aku lihat juga ternyata kemarin itu hubungan kalian kayak digantung atau nampaknya dia seperti menunda-nunda untuk memilih hubungan karena ada keraguan dalam dirinya ya. Jadi dulu itu kayak kamu mungkin nggak diberikan kejelasan atau kamu nggak diberikan apa sih namanya status ya oleh dia, seperti itu, nggak diberikan komitmen oleh dia ya. Jadi gak jelas tuh kamu itu sebenarnya apa hanya sekedar teman tanpa status ya, teman tanpa status, hubungan tanpa status, atau teman tapi mesra, atau gimana ya. Pokoknya di sini aku lihat kayak hubungan kamu digantung seperti itu ya, karena memang sebenarnya kemarin tuh dia masih ragu dalam diri dia. Karena di sini mungkin memang dia perlu memutuskan apakah hubungan ini harus dilanjutkan atau tidak ya. Terus itu juga karena mungkin dia mendengar rumor-rumor tentang kamu yang buruk-buruk gitu ya. Jadi kayak dia itu butuh mencari bukti sebelum mengambil suatu tindakan atau penilaian terhadap kamu, seperti itu. Terus itu juga apalagi ya, kalau aku lihat di sini gini, sebenarnya kalau secara logika ya, kalau misalkan memang kalian ini bisa mengambil pembelajaran dari masa lalu, kamu dan dia, kalau memang baru melewati masa-masa sulit dalam hubungan, mungkin kalian bisa merasa bahwa kalian ini seharusnya lebih dekat gitu ya, kalau kalian bisa mempertimbangkan semua pelajaran dari masa lalu. Tapi sayangnya di sini agak lambat ya gitu ya, agak lambat kalian itu memahami atau mempelajari atau mendapatkan pembelajaran dari masa lalu, memahami pembelajaran dari masa lalu gitu ya, kalau aku lihat di sini. Nah, jadi karena terlalu lambat ya, terus juga mungkin terlalu lama menunda-nunda untuk mengambil penilaian, mengambil keputusan, memilih itu ya tadi. Jadi kalau aku lihat di sini kayak akhirnya semakin lama menunda, semakin lama dia tidak bertindak, tidak mengambil penilaian dan keputusan. Aku lihat di sini kalau dia rindu, pengen menghubungi kamu, pengen ngobrol sama kamu, akhirnya malu sendiri. Nah, aku lihat saat ini dia tuh sebenarnya pengen menghubungi kamu, tapi ada rasa malu, ada rasa bersalah, ada rasa sungkan, seperti itu. Oke, ini ada Six of Swords ya. Jadi kalau aku lihat di sini, nampaknya setelah masa-masa sulit yang telah kamu lalui di dalam hubungan kamu kemarin ya, aku lihat di sini akan ada akan mulai atau kamu akan mendapatkan waktu untuk memulai hubungan kamu menjadi lebih maju. Akan ada penyembuhan, kestabilan hubungan, kemudian juga akan ada komunikasi yang terbuka ya, yang mulai akan muncul kembali. Apakah ini dengan orang lama atau mungkin orang baru? Tapi ini energi aku lihat kemungkinan akan ada orang lama ya yang akan mencoba untuk membuka kembali komunikasi dengan kamu. Terus itu juga aku lihat kalau misalkan saat ini kamu memang masih lajang ya, aku lihat di sini kamu aku lihat nampaknya sudah mulai pulih dari rasa patah hatimu akibat hubungan di masa lalu. Kemudian kamu siap untuk melanjutkan hidupmu. Kamu mungkin akan merasa sedikit putus asa. Kalau misalkan kemarin kamu sadar ya, kalau kamu kemarin itu benar-benar udah bekerja keras banget membuat hubungan kalian berhasil, tapi nampaknya tidak berhasil ya. Aku lihat di sini putus asanya kamu kayak lebih ke ini kayaknya ya, kayak nggak tahu deh, kayaknya sama yang lama udah nggak bakalan bisa balikan lagi. Atau ya kalau nggak dalam hal itu, mungkin kamu sudah putus asa untuk memiliki hubungan baru ya, atau memiliki hubungan percintaan lagi gitu. Kamu kayak udah ngerasa putus asa, kayak udah nggak yakin bakalan bisa menjalin hubungan dengan hubungan percintaan gitu ya, mau dengan orang baru ataupun orang lama, seperti itu. Karena kalau aku lihat saat ini kemungkinan pemikiran kamu itu lagi dipengaruhi dengan pikiran yang berpegang teguh pada hal-hal negatif saja. Jadi kayak karena kemarin abis menjalani hubungan yang menyakitkan, jadi kayak masih ada trauma gitu ya, masih ada
bayang-bayang masih masih terasa lah ya, rasa sakitnya, rasa dikecewakannya, merasa lelahnya gitu ya. Jadi kayak masih menjadi momok ya di pikiran dan di hatimu, sehingga kayak untuk menjalin hubungan untuk saat ini kayak masih nggak yakin gitu ya. Bahkan merasa putus asa, kayaknya aduh kayaknya aku nggak bisa dia menjalin hubungan lagi gitu ya. Ya itu karena pikiran kamu lagi dipenuhi dengan pemikiran yang berpegang teguh pada hal-hal negatif saja gitu ya. Terus aku lihat di sini eh kuat banget energi ini. Di sini ada sorry, ada Temperance reverse ya. Berarti kan kemarin itu dengan si orang lama ya, terakhir kali kamu menjalani hubungan kemarin itu aku lihat memang hubungan yang melambangkan gesekan dan perselisihan ya, disebabkan karena adanya ketidakstabilan dalam hubungan ya, entah itu dalam effortnya, dalam tindakannya, atau dalam emosionalnya, dalam menyeimbangi energi pasangan gitu ya, nggak stabil intinya seperti itu. Ditambah lagi juga mungkin dia selama ini lebih memperdulikan hal lain dibandingkan kamu ya. Dia lebih memperdulikan pekerjaannya atau pasangan dia yang lain ya, sehingga mungkin inilah yang menjadi ketakutan kamu atau pemikiran negatif yang saat ini lagi memenuhi pikiranmu. Lebih tepatnya nggak memenuhi sih, tapi kayak masih menjadi trauma atau ketakutan gitu ya dalam menjalin hubungan kembali. Karena kamu kemarin sempat merasa ketika kamu effort, ketika kamu berjuang mati-matian, nggak mati-matian juga sih, berjuang keras ya untuk membuat hubungan kalian berhasil dengan hubungan kalian yang terakhir kali, tapi nampaknya tidak berhasil juga hubungannya. Ditambah lagi kamu merasa cintamu tidak berbalas, terus juga kamu merasa jangankan cinta berbalas, ngerasa dihormati oleh dia aja enggak gitu. Jadi kayak kamu punya stereotip bahwa untuk menjalani hubungan lagi kamu kayak alah, kayaknya misalkan dia laki-laki mah sama aja, pasti juga sikapnya cuek ya, terus itu ganjen, terus itu hanya lebih peduli dengan teman-temannya atau pekerjaannya atau selingkuhannya dibandingkan aku. Nah gitu ya, ada pemikiran-pemikiran yang seperti itu. Kalau wanita juga ya sama pemikirannya gitu. Wanita yang nggak baik lah ya, takutnya nanti ketemu pasangan yang ganjen lah, beginilah begitulah gitu ya. Jadi kalau aku lihat pengaruh dari masa lalumu dengan si orang lama itulah yang membuat kamu merasa belum mau atau masih merasa putus asa atau nggak yakin menjalin hubungan seperti itu. Terus itu juga hubungan kamu dengan dia ternyata selama ini penuh dengan perselisihan. Ada aja yang dikonflikkan ya, dipertengkarkan seperti itu. Kalian itu bertengkar aja, entah apa aja dipertengkarkan gitu. Terus itu juga alih-alih kalian bekerja sama untuk menemukan solusi atas masalah yang ada, tapi aku lihat justru malah di sini kalian secara terbuka dan terang-terangan justru kayak nunjukin sikap bermusuhan gitu, kayak ya itu tadi, cuek-cuekan, masa bodoh, dingin, adu adu mekanik ya. Adu mekanik siapa nih yang nggak tahan diem-dieman gitu ya. Nanti yang duluan berkomunikasi duluan, yang ngajakin komunikasi duluan, berarti dia yang kalah seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat sini secara terbuka dan terang-terangan kayak kelihatannya kamu memusuh dia atau satu sama lain saling memusuhi seperti itu. Jadi kalau aku lihat keadaan kamu sekarang, kamu lebih memilih untuk menghadapi masalah apapun, baik itu dari masa lalu, hubungan, atau masalah kamu yang sekarang itu dengan lebih baik membiarkan diri untuk lebih reseptif ya, untuk menemukan jawaban, mencoba untuk menenangkan keadaan ya, untuk membangun keseimbangan batin kamu. Itu yang aku lihat saat ini. Jadi kayak menghindari pemicu yang membuat kamu merasa bermasalah
atau membuat kamu merasa tidak senang, membuat kamu tidak tenang, tidak damai, tidak bahagia gitu. Jadi pengen adem ayem aja nih perasaan, ya batin kamu pengen adem ayem aja gitu saat ini. Mungkin selama ini kamu itu terlalu cepat ya, terlalu cepat mengabdikan dirimu terhadap si orang lama atau hubungan kamu yang kemarin gitu. Jadi terlalu cepat mengabdikan, terlalu cepat menaruh hati ke dia gitu, sehingga hanya kamu saja yang berusaha terlalu keras untuk antusias ya di hubungan ini, seperti itu. Ya, seperti itulah ya. Sedangkan dianya mungkin memang orangnya narsis atau jaim ya, atau memang dianya juga memang punya prinsip tuh nggak bisa menjalin hubungan cepat-cepat, tahu-tahu langsung menaruh hati gitu. Mungkin perlu penilaian ya, butuh waktu gitu. Oke. Dan bisa jadi juga ya, mungkin kamu atau dia itu punya pergaulan bebas ya. Aku lihat di sini ada nih salah satu di antara kalian yang punya gaya menyukai menyukai pergaulan bebas gitu loh ya. Jadi bergaulnya nggak ada batasan gitu. Dalam hal apapun juga buka-bukaan, kayak belak-belakan gitu. Bahkan dalam hal seksualitas juga gitu ya, entah ini kamu atau dia, seperti itu. Sehingga ketika kamu sangat antusias terhadap dia, sedangkan dia misalkan ya orang yang memiliki pergaulan bebas, sehingga kamu benar-benar merasa kayak putus asa gitu. Kamu pengennya perhatianmu hanya untuk dia dan dia hanya untuk kamu, tapi di sini ternyata perhatian kamu hanya untuk dia, dianya perhatiannya ke banyak orang. Jadi kamunya yang ngerasa sampai udah deh capek, putus asa gitu menjalani hubungan ini dengan si dia gitu. Makanya kebawa-bawa sampai sekarang kayak punya pemikiran negatif dalam hal menjalin hubungan percintaan. Oke, kalau aku lihat nampaknya di sini kamu sudah mendapatkan kejelasan kenapa dia dulu cuekin kamu, kenapa dulu dia tidak ada quality time bersama kamu, kenapa dia jarang komunikasi sama kamu ya. Jadi aku lihat keadaan kamu sekarang seperti sudah jelas, sudah tahu kenapa dia seperti itu. Bahkan kamu sudah menilai gitu ya, niat dia ini seperti apa, seperti itu ya. Dan aku lihat di sini ternyata kamu tuh orang yang sangat jujur ya, tapi kejujuran kamu justru malah dibalas dengan pengkhianatan ya, ketidaksetiaan, atau ya tidak mendapatkan perlakuan yang semestinya gitu loh ya, tidak mendapatkan perlakuan yang baik seperti itu. Terus juga padahal di sini aku lihat kamu itu sangat berloyalitas banget sama dia. Kamu selalu mempercayai dia, kamu selalu mengandalkan dia, kamu benar-benar ya itu tadi ya, ketika kamu mungkin terlalu cepat menaruh hati, terlalu cepat mengabdikan diri terhadap dia, sehingga semua ekspektasi harapan kamu itu kayak sangat besar terhadap dia gitu ya, sampai benar-benar kamu tunjukkan kepolosanmu secara terang-terangan ya, kebaikan hatimu secara terang-terangan, kamu jujur, kamu tanpa manipulatif ya, kamu sangat mempercayai dia, kamu berikan apapun, kamu sangat mengandalkan dia, seperti itu.
tapi di suatu hari justru malah kamu dinodai ya, entah itu dinodainya dalam hal apa, yang pasti kamu kayak dilukai misalkan ya, yang tadinya kamu orang yang polos, taunya justru malah kamu disakiti, dikhianati, diperlakukan tidak baik seperti itu. Atau dalam konteks hal lain juga bisa ya, dinodai dalam konteks hal lain juga. Tapi yang pasti di sini ketika kamu kemarin benar-benar menaruh hati, menaruh harapan kepada dia, justru malah suatu hari dia ini menempatkan kamu di keadaan yang benar-benar menyakitkan gitu ya, benar-benar yang ngerasa kayak kotor. Kotor, kotor nggak dalam konteks itu saja ya, apa sih, hanya digunakan secara seksualitas doang, nggak, dalam hal itu ya mungkin kayak dihianati, dimanfaatkan ya, di apa, dikuras hartanya ya, dimanfaatkan itu juga gitu ya kalau aku lihat di sini. Dan aku lihat nampaknya memang kamu sudah mendapatkan pencerahan ya, sudah bisa memahami keadaan situasi yang mungkin dulu kayak sulit banget untuk move on, sulit banget untuk melepaskan dia karena selalu ada hal-hal yang menunda atau mencegah kamu untuk move on. Tapi sekarang aku lihat kamu sudah benar-benar mendapatkan pencerahan, pemahaman, dan mulai bangkit ya dari keterpurukan sulitnya menjalani hubungan bersama dia yang kemarin, seperti itu. Terus itu juga aku lihat ada family di sini. Apakah kamu saat ini lagi hamil atau akan ada kabar baik ya yang mungkin kamu akan dengar ya, entah ini dari orang terdekat kamu atau dari keluargamu yang akan ada kehamilan gitu ya, atau mungkin bisa jadi orang tuamu ya yang akan hamil seperti itu, atau mungkin kalian akan menjadi sosok orang tua seperti itu ya, atau bisa jadi mungkin si dianya ya, si dia mungkin sudah punya pasangan dan pasangannya hamil, atau dianya yang hamil seperti itu. Tapi aku lihat memang keadaan kamu sekarang benar-benar sedingin itu sama dia. Aku lihat kamu benar-benar mengabaikan dia. Aku lihat kamu benar-benar meninggalkan dia. Ya, dia merasa sudah ditinggalkan oleh kamu. Kamu sudah walk away ya, kamu sudah walk away, jadi sudah benar-benar berjalan pergi meninggalkan dia. Kamu benar-benar sudah bersikap acuh, cuek, dingin, masa bodoh ya, tidak peduli dia mau ngapain juga silahkan ya, menjungkir balik juga bodoh amat seperti itu. Oke, kita lihat lagi bagaimana perasaan dia saat ini, atau isi pesan cinta ya, perasaan cinta terhadap kamu. Oke, kalau aku lihat saat ini dia justru malah merasa bahwa dirinya tidak layak untukmu. Dia merasa dirinya saat ini kayak hidupnya tidak layak ya, hidupnya nggak, mungkin belum stabil, atau hidupnya kok hidupnya nggak ada perbaikan gitu ya. Ya, hidup dia kayak di bawah standar bisa jadi, atau bisa jadi dia di bawah kamu gitu ya. Jadi dia merasa bahwa kamu tuh orang yang lebih baik dibandingkan dia gitu ya, dalam hal aspek apapun, dalam hal bersikap, dalam hal materi, dalam hal keikhlasan, ketulusan ya, dalam hal perhatian, kamu itu lebih baik dibandingkan dia. Aku lihat di sini, you are a better person than I am, kata dia ya. Jadi kamu itu menurut dia orang yang lebih baik daripada dia gitu. Tadi kayak misalkan dia orang yang suka orang yang punya pergaulan bebas, orang yang gaya hidupnya itu
melakukan pergaulan bebas gitu. Sedangkan kamu di sini orangnya polos ya, kamu orang yang jalan hidupnya lurus-lurus aja lah, nggak usah neko-neko ya. Bahkan mungkin ada sebagian dari kalian yang nggak mau disentuh oleh lawan jenis kalau belum menikah. Nah, bisa jadi seperti itu ya, yang lurus-lurus aja. Jadi dia menganggap bahwa kamu itu orang yang lebih baik daripada dia gitu ya. Kamu itu orang yang ya the better person lah gitu. Dan ya dibandingkan dia. Ada forgiveness ya, mungkin hubungan kalian ini atau ketika dia masih sama kamu kemarin sebenarnya itu ada pengaruh dari masa lalu, entah itu hanya sekedar pikiran, trauma masa lalu ya, atau ya memang orang dari masa lalu itu masih mengganggu dia sehingga hubungan kamu dengan dia juga berpengaruh. Nah, sehingga di sini yang membuat kalian itu hubungannya akhirnya renggang, akhirnya nggak intim gitu ya, komunikasi jarang, pertemuan juga jarang, yaitu karena ada pengaruh dari masa lalu ya, dari masa lalu. Jadi masih diganggu oleh masa lalu, entah itu hanya sekedar pikiran, ketakutan, trauma, atau memang orangnya datang langsung gitu ke dia. Nah, di sini gara-gara itu hubungan kamu dengan dia hancur, makanya di sini dia ingin meminta maaf, dia sedang mencoba untuk melupakan masa lalu. Gitu ya, kalau aku lihat di sini. Kemudian ketika kalian sudah berpisah seperti ini, ketika kamu sekarang cuek banget, dingin banget, masa bodoh, mengabaikan dia ya, sudah walking away ya, sudah berjalan pergi dari dia, sekarang dia merasa hampa ya, sekarang dia merasa ada yang hilang dalam hidup dia atau dalam diri dia, ada seperti dia ngerasa kayak hidup yang dia jalani ini ada ketiadaannya, jadi ada yang hilang, ada yang tadinya penuh tiba-tiba ada lobang, ada puzzle yang hilang, seperti itulah ya. Jadi dia merasa ada bagian dalam dirinya yang hilang ketika sekarang tanpa kamu gitu ya. Jadi mungkin dulu ketika dia masih single gitu ya, dia mungkin semua diatur dia sendiri sampai dia aja kewalahan mungkin. Terus datanglah kamu dari apa-apa yang biasanya sendiri, mungkin akhirnya dibagi tugas dengan kamu ya, mungkin kamu menyiapkan pakaiannya, mengingatkan dia begini, mengingatkan dia itu, atau mengatur ini itu dalam hidupnya. Jadi dia ngerasa udah terbiasa gitu dibantu kamu atau adanya kamu gitu di hidup dia. Ketika sekarang kamu pergi, dia terasa hilang lagi tuh. Dia ngerasa kayak ada yang hilang dari hidup dia, yang tadinya sudah terbiasa semua diatur sama kamu atau di-handle ya, dibantu sama kamu, dilengkapi oleh kamu. Sekarang kamu sudah nggak ada, jadi hilang tuh pelengkap dalam hidupnya gitu. Kalau aku lihat di sini nampaknya memang masih ada rahasia yang dia belum ungkap sama kamu, dia belum kasih tahu ke kamu, dan ini aku lihat nampaknya memang ada keinginan dari dia untuk menceritakan rahasia ya semuanya kepada kamu, seperti itu. Karena aku lihat di sini dia juga merasa menyesal. Dia berharap situasi sekarang nih yang kamu cuek, kamu pergi dari dia, kamu tidak mau lagi menengok ke dia, kamu tidak mau lagi balik ke dia, itu dia berharap ini tidak pernah terjadi gitu. Ditambah lagi juga mungkin faktor yang menjadi masalah, salah satu konflik kalian itu ya adalah tentang rahasia ya, dia nggak jujur sama kamu, dia menyembunyikan rahasia, sehingga di sini makanya dia menyesali ya kemarin banyak menyimpan rahasia sama kamu, memanipulasi kamu, membuat drama ya untuk menutupi rahasia-rahasia dia itu. Nah, jadi sekarang dia menyesali, seharusnya dia tidak bertindak seperti itu, seharusnya dia buka-bukaan aja sama kamu atau jujur ya, atau hal-hal yang mungkin bersangkutan dengan hubungan atau perkembangan hubungan kalian ya diomongin gitu, tapi mungkin dulu banyak yang dia sembunyikan. Nah, akhirnya ya mungkin kamu sudah kecewa, kamu sudah merasa tidak dihargai, tidak dihormati, ya udah kamu pergi, dan ketika kamu pergi dia merasa ada yang hilang di dalam diri dia, di dalam hidupnya, seperti itu. Dan di sini ada dia merasa bahwa kamu itu sosok pasangan atau sosok sahabat atau sosok
seseorang lah ya, seseorang yang tidak akan pernah tergantikan bagi dia. Kenapa? Karena cara kamu mencintai dia tidak akan pernah bisa ada yang menandingi itu ya. Karena itu kamu itu benar-benar memberikan apa ya, kehidupan gini, kamu itu kayak melengkapi kehidupan dia selama ini gitu. Jadi ketika kamu hilang, ketika caramu yang dulu sangat mencintai dia, effortnya mah pol-polan gitu tiba-tiba hilang gitu ya, dia ngerasa kayak nggak ada yang bisa se-effort kamu, semencintainya kamu, setebucin-bucinnya kamu, seperti itu. Nggak ada yang bisa lebih menghandle dia dibandingkan kamu, seperti itu ya. Jadi menurut dia kamu tidak tergantikan karena cara kamu mencintai dia tidak pernah ada tandingannya. Dia ya, kenapa dia bisa bilang kayak gitu ya, karena dia juga udah sempat gitu loh mencoba menjalin hubungan dengan yang lainnya gitu ya ketika kalian berpisah. Tapi setelah dia jalani, kok pas dibandingkan dengan cara kamu mencintai dia, itu beda gitu. Pasangan dia kemarin ya yang setelah berpisah dengan kamu terus menjalani hubungan dengan yang lain, setelah dibanding-bandingin kok beda gitu loh ya. Mungkin justru malah dia yang harus ngembong pasangannya, harus mengerti pasangannya, harus mengikuti pasangannya, seperti itu. Nah, kalau kamu kan di sini beda, cara mencintainya itu benar-benar yang setulus itu, ngebuat dia ngerasa enak, ngebuat dia ngerasa nyaman, gitu ya. Oke, jadi aku mau buat judulnya nanti kamu adalah sosok seseorang yang tidak pernah tergantikan karena cara mencintaimu adalah cara cinta yang terbaik. Kepanjangan ya? Ya intinya seperti itu deh. Oke, untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Leo dan ada Sagittarius. Itu saja. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. So berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Ada 2, 23, 22, 13, 20, 5, 6, 9, 27, 18, 21, 4, 24, 11, 14, 15, 17, 16, 38, 25, 26, 1, dan 31. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja ya. Ada bulan Agustus, Mei, Januari, Juli, Desember, Oktober, April, Februari, November, dan Maret. Oke, kemudian shio-nya ya, bisa shio-nya kamu, bisa shio-nya dia. Silahkan disituasikan saja. Ada shio kerbau, shio ayam, shio kambing, shio monyet, shio babi, shio tikus, shio anjing, shio macan, dan shio kelinci. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. A, C, O, L, Q, R, D, E, X, P, F, K, V, N, S, D, R, I, Y, M, H, B, U, G. Aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.